Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi ruang dimensi 3. Untuk pembahasan minggu ini kita akan membahas proyeksi dalam ruang. Yang pertama, proyeksi titik pada garis. Proyeksi titik P pada garis H adalah titik P aksen, sehingga ruas P aksen ini akan tegak lurus terhadap garis H. Perhatikan gambar berikut ini. Misalkan di sini ada titik P dan garis H, lalu titik P ini kita proyeksikan terhadap garis H. Nah, seperti ini, maka ini adalah P aksen. Sehingga P aksen ini akan tegak lurus terhadap garis H. Yang kedua, yaitu proyeksi titik pada bidang. Proyeksi titik P pada bidang A adalah titik tembus garis yang tegak lurus dari P pada bidang A. Contoh, di sini ada titik P dan ini ada bidang A. Proyeksi titik P terhadap bidang A maka akan titik tembus garis yang tegak lurus dari titik P terhadap bidang A. Gambarnya seperti ini. Coba kalian perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H pada gambar berikut ini. Sini ada balok. Ini kan gambar balok yang tadi ya. Oke. Dari gambar tersebut dapat diamati bahwa setiap garis yang terletak pada bidang A, B, C, D, ini yang di bawah ini, dan melalui titik B, ini akan tegak lurus terhadap garis BF. Ini ada garis BF, ini tegak lurus. Atau setiap garis yang terletak pada bidang A, B, C, D, ini pasti akan tegak lurus terhadap garis BF. Maka dapat disimpulkan, yang pertama, sebuah garis tegak lurus pada sebuah bidang apabila garis itu tegak lurus pada dua buah garis berpotongan yang terletak pada bidang tersebut. Yang kedua, jika sebuah garis tegak lurus pada sebuah bidang, maka garis itu tegak lurus pada setiap garis yang terletak pada bidang tersebut. Yang ketiga, yaitu proyeksi garis pada bidang. Misalkan titik K dan L adalah sembarang titik-titik pada garis G yang sejajar bidang A. Proyeksi titik K dan L pada bidang A berturut-turut adalah K aksen dan L aksen. Kemudian dari titik K aksen dan L aksen dapat dibuat garis G aksen. Untuk garis G aksen ini disebut proyeksi garis G pada bidang A. Contoh gambarnya seperti ini. Misalkan ini ada garis G di mana titik K dan L pada garis G dan ada bidang A. Lalu kita proyeksikan titik K dan L pada bidang A berturut-turut, yaitu menjadi seperti ini. K aksen dan L aksen. Lalu titik K aksen dan L aksen ini kita dapat dibuat garis G aksen. Maka gambar garis G aksennya seperti ini. Nah, garis G aksen ini disebut proyeksi dari garis G pada bidang A. Untuk lebih memahaminya, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H, maka tentukan proyeksi titik H terhadap DC. Yang kedua, titik C terhadap bidang ADHE, dan yang ketiga, ruas garis DH terhadap bidang ABCD. Untuk penyelesaiannya, yang pertama titik H. Titik H di sini terhadap garis DC. Garis DC di sini. Untuk proyeksinya, kita tarik garis dari titik H ke garis DC, maka bertemu di titik D. Maka penyelesaiannya yaitu proyeksi titik H terhadap garis DC ada di titik D karena dia tegak lurus.
Yang kedua yaitu titik C terhadap bidang ADHE. Titik C di sini dan bidang ADHE di sini. Maka kita proyeksikan, kita tarik garis atau buat garis dari titik C ke bidang AB. Kita proyeksikan titik C ini terhadap bidang ADEH atau HE. Ya, maka seperti ini. Berarti proyeksinya berada di mana? Di titik D, ya. Berarti proyeksi titik C terhadap bidang ADHE adalah titik D, karena garis CD ini tegak lurus dengan bidang ADHE. Yang ketiga yaitu ruas garis DH. Mana garis DH? Nah, garis DH di sini terhadap bidang ABCD. Terhadap bidang ABCD. Berarti dia proyeksinya terhadap titik D. Ya, betul ya, proyeksi garis DH terhadap bidang ABCD adalah titik D, karena garis DH-nya itu adalah tegak lurus terhadap ABCD, terhadap bidang ABCD ya. Sekian video pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.